kualitas dengan tulang yang kuat. PPT-nya bisa apa PPT-nya sudah di slide share? Ya, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dari satu hadis dari hadis riwayat Bukhari, yaitu dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah yang pertama kesehatan dan yang kedua adalah waktu luang. Kenapa saya mengutip hadis ini? Karena pada dasarnya kesehatan tulang adalah sering kita remehkan. Ketika sudah ada keluhan, nyeri tulang, nyeri punggung, atau keluhan tulang lainnya, baru kita sadar bahwa nikmat Allah sudah dicabut dari kita. Yang kedua, waktu luang. Waktu luang sangatlah berpengaruh terhadap kesehatan tulang. Terhadap apa kita mengisi waktu luang kita, misalnya apakah kita berolahraga, apakah kita meminum minuman vitamin dan lain-lain, itu sangat mempengaruhi terhadap kesehatan tulang. Berikut adalah tulang ya. Jadi ini adalah saya ambil contoh tulang paha. Jika kita ambil dipotong tulang paha, kita lihat di zoom di mikroskop, maka bayangan yang saya tunjuk sebelah kanan ini itu adalah bayangan dari arsitektur dalam dari tulang. Jadi tulang itu memang tidak sepenuhnya apa istilahnya dense atau seperti dia itu seperti berongga-rongga. Ada rongga-rongga di dalamnya, dan ini adalah arsitektur tulang yang cukup kuat. Jadi dia berisi adalah jaringan mati atau inorganik dan juga jaringan hidup, ada selnya. Nah, terhadap tulang itu sendiri ada dua proses. Yang pertama adalah pembentukan tulang, yang kedua adalah pembongkaran tulang. Setiap saat proses ini adalah seimbang. Ketika kita baru lahir, ketika kita masih usia dewasa seperti ini, pembentukan dan pembongkaran adalah sifatnya sama, jadi seimbang. Ketika tulang dibongkar, maka tubuh akan membentuk tulang yang baru. Tapi ketika kita misalnya membentuk pembentukan tulang bertambah, apa contohnya? Misalnya dengan nutrisi yang cukup, aktivitas olahraga, maka proses pembentukan akan lebih besar daripada pembongkaran. Contohnya pada atlet atau usia muda sering berolahraga, maka pembentukan tulang akan lebih baik daripada pembongkaran tulang. Akan tetapi pada usia tua dia akan terjadi banyak faktor, mulai dari faktor memang banyak sel-sel yang mati, kemudian kurang kalsium, merokok, gaya hidup kurang aktif, sehingga proses pembongkaran di dalam tubuh, pembongkaran tulang akan lebih besar daripada proses pembentukan tulang. Jika proses pembongkaran tulang ini lebih besar daripada pembentukan, maka lama-lama akan menjadi osteoporosis. Awalnya osteopenia, nanti lama-lama dia jadi osteoporosis. Saya mencuplik juga diriwayatkan dari Imam Ahmad sahabat Usamah bin Suraid bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Aku pernah berada di samping Rasulullah, lalu datanglah serombongan Arab Badui. Mereka bertanya, 'Wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat?' Beliau menjawab, 'Iya wahai hamba Allah, berobatlah. Sebab Allah tidaklah meletakkan sebuah penyakit melainkan meletakkan pula obatnya, kecuali satu penyakit.' Penyakit apa itu? Beliau menjawab, penyakit tua. Jadi teknologi kita hingga saat ini tidak ada yang benar-benar bisa menangani penyakit tua. Hanya bisa tambal sulam atau mungkin mencegah keparahan, tapi tidak ada yang bisa menyetop penyakit tua, termasuk penyakit tulang yang keropos itu tadi. Dicuplik dari surat Maryam bahwa memang di zaman dulu sudah memang menjadi masalah ya dari Nabi Zakaria, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Jadi ini adalah suatu contoh penyakit tua yang memang Allah katakan tidak ada obatnya. Ini adalah penyakit namanya osteoporosis. Kalau kita lihat di tulang sebelah kiri ini, yang tulang paling kiri ini adalah yang normal. Jadi memang dia berongga-rongga, tapi rongganya kecil-kecil.
Akan tetapi ketika banyak terjadi proses ya, misalnya penuaan atau gaya hidup yang tidak sehat, lama-lama dia akan keropos. Nah, yang dibilang tulang keropos atau osteoporosis ini yang paling kanan. Jadi kita bisa bandingkan ya, yang sebelah kiri dia itu bolong-bolongnya lebih kecil-kecil, yang sebelah kanan paling kanan itu dia bolong-bolongnya sangat besar. Dan kalau udah bolong-bolongnya besar seperti ini, akan rentan terjadi komplikasi-komplikasi lain. Dia terjadi perubahan mikroarsitektur tulang. Nah, kejadiannya 1 dari 2 wanita, 1 dari 4 pria. Jadi wanita memang 50% saat berusia lebih dari 50 tahun akan mengalami osteoporosis di sisa hidupnya. Dan wanita memang 4 kali lebih sering mengalami osteoporosis daripada pria. Mengapa demikian? Karena memang ada sumbangsih dari hormon estrogen. Jadi ketika menopause atau usia di atas 50 tahun, maka hormon estrogen di dalam tubuh wanita akan sangat turun. Sedangkan hormon estrogen di dalam wanita ini dia sangat berperan terhadap pembentukan tulang dan pencegahan pembongkaran tulang. Jadi ketika hormon itu turun saat usia 50 tahun pada wanita, maka proses pembongkaran tulang akan jauh lebih cepat. Ini tadi ya, sebelah kiri yang sehat, sebelah kanan yang osteoporosis. Apa sih yang sebenarnya ditakutkan dari osteoporosis? Kalau cuma tulang keropos aja, kenapa sih kok harus kita khawatirkan? Nomor 1, ketika tulang keropos maka tulang patah akan lebih mudah. Jadi bone fracture easily, jadi lebih gampang untuk patah. Misalnya kita kepleset jatuh, cuman memar aja, tapi kalau orang yang tulang keropos ketika kepleset jatuh maka dia akan patah tulang. Dan juga kelainan lain adalah pada punggung, dia jadi semakin bungkuk. Kalau memang kita pernah lihat orang yang sudah sepuh bungkuk sekali, nah itu memang adalah salah satunya karena penyakit tulang keropos pada punggung. Sehingga hal-hal seperti ini tuh harus kita cegah. Jangan sampai ini seperti yang gambar kanan ya, orang kepleset kemudian patah tulang panggulnya. Banyak kejadian, baru-baru ini tetangga saya juga jatuh kepleset karena memang sudah tua, akhirnya patah dan harus dioperasi. Patah tulang yang paling sering selain di panggul adalah di tangan. Ini gambar tangan yang tengah ya, pergelangan tangan. Ketika jatuh menumpu maka tangannya bisa terjadi patah tulangnya. Yang paling kanan ini adalah tulang punggung. Tulang punggung juga jatuh, dia akan apa istilahnya, kempet, jadi menurun ininya, jadi bungkuk ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau memang pada wanita jika tidak dicegah, maka awal usia 50 dia seperti ini, tapi 70 sudah menjadi bungkuk. Sehingga bagaimanakah cara menjaga kesehatan tulang yang optimal? Karena osteoporosis bisa dicegah sejak dini dengan cara menabung. Mungkin selama ini bapak-bapak, ibu-ibu di sini sudah rajin menabung ya. Maksudnya kan tabungannya banyak di bank, menabung uang untuk di kemudian hari enak. Tapi jangan lupa ada tabungan juga penting. Selain uang, tabungan amal, tentu saja tabungan amal. Yang ketiga, tabungan tulang. Gimana cara menabung tulang? Jadi ternyata kita harus menabung tulang dari usia muda, sehingga ketika tabungan tulang kita sudah cukup baik, ketika dia ada proses pengeroposan, dia tidak akan separah orang lain. Pencet. Nah, ini adalah kiat-kiat menjaga kesehatan tulang. Mulai dari exercise, kemudian vitamin D, kalsium, pencegahan jatuh, mencegah rokok, mencegah alkohol, dan melihat apakah ada faktor risiko serta pengukuran dengan alat setiap periode. Mulai dari awal yang paling sering ya, yang paling mudah adalah exercise atau aktivitas fisik.
Jadi begini, saya akan menyampaikan olahraga yang bagus untuk tulang ketika usia muda atau usia dewasa. Tapi olahraga ini tidak dianjurkan pada orang yang sudah nyeri lutut atau osteoartritis. Itu beda topik lagi, ini adalah osteoporosis. Jadi memang secara teori olahraga yang paling bagus untuk tulang adalah olahraga yang weight bearing atau melawan gravitasi dengan beban tertentu. Bisa dengan high impact weight bearing dengan misalnya jogging, lari, atau low impact misalnya yoga dan lain-lain, atau angkat beban dengan frekuensi 3-5 kali seminggu masing-masing 30 menit. Tapi ini tidak bisa diterapkan ke semua orang. Jadi misalnya sekarang kondisinya sangat obesitas atau sekarang agak obesitas, tapi tiba-tiba dipaksa lari, maka resiko cederanya akan besar. Sehingga olahraga yang dianjurkan awal mungkin bisa misalnya dimulai dari sepeda, kemudian strength training, baru ketika sudah kuat baru lari, misalnya seperti itu. Tapi ketika memang misalnya orangnya usia sudah 45 tahun atau 50 tahun dan dia nyeri lutut, kita tidak menganjurkan untuk lari atau jalan, maka yang kita anjurkan adalah sepeda, begitu. Cukupi kebutuhan kalsium. Jadi memang dari sejak dini sebaiknya kita harus mencukupi kebutuhan kalsium. Dari mana? Dari macam-macam ini ya, misalnya susu, keju, kacang dan lain-lain, dengan kebutuhan sebenarnya kira-kira 1000 mg per hari. Ini kebutuhannya, ini kan tergantung usia ya. Selain kalsium kita harus mencukupi juga protein dan mineral lain. Intinya adalah jangan cuma makan karbohidrat saja, misalnya mie atau apa, tapi dilihat juga lain-lain, misalnya lauknya ikan, telur, daging, jadi harus seimbang. Selain kalsium kita harus mencukupi kebutuhan vitamin D. Jadi vitamin D sangat berperan dalam penyerapan kalsium. Vitamin D ini ada dua sumber. Sumber yang pertama adalah sudah Allah berikan secara gratis, yaitu sinar matahari. Sinar matahari itu diberikan Allah untuk mengubah vitamin D yang belum aktif di kulit kita menjadi aktif. Dan juga sumber kedua vitamin D adalah suplemen dan makan makanan. Berikut adalah kira-kira kebutuhan suplemen kebutuhan vitamin D sehari ya. Kira-kira kalau usianya ya berarti 600 sampai 4000. Ini semua tergantung apakah dia misalnya ada kondisi patah tulang, apakah dia ada kondisi yang menyebabkan vitamin D-nya meningkat. Intinya vitamin D sangat penting, tidak hanya untuk tulang tapi untuk kesehatan imunitas tubuh. Misalnya ingat pada zaman Covid, betapa kita diminta untuk mencukupi vitamin D pada zaman Covid, karena memang vitamin D ini krusial untuk daya tahan tubuh. Nah, salah satunya adalah dengan sinar matahari yang Allah berikan secara cuma-cuma, yaitu berjemur. Kapan waktu terbaik untuk berjemur? Nah, ini memang buah si malakama ya. Jadi memang satu sisi kita butuh sinar matahari untuk mencukupi kebutuhan vitamin D kita, tapi satu sisi UV index yang sangat tinggi itu cukup berbahaya untuk menyebabkan kanker kulit dan lain-lain. Oleh karena itu kita harus mencermati UV indeksnya. Jadi kalau misalnya UV indeksnya ekstrim, ya mungkin jangan terlalu lama untuk berjemur. Kan kita bisa lihat di weather.com atau apapun itu aplikasi, kita bisa lihat UV indeksnya berapa. Semakin tinggi UV index maka semakin tinggi resiko untuk penyakit-penyakit lain ya, seperti kanker kulit. Tapi memang kan kita nggak mungkin nggak kena sinar matahari, jadi ya diatur. Jadi misalnya salah satu penelitian ada yang bilang berjemur di matahari pagi selama 15-20 menit 3 kali seminggu. Nah,
kapan waktu terbaik berjemur? Ini saya ambil permisi bulan April ya, karena waktu itu saya memang bikin slide juga. Jadi pada bulan April pada jam 9 pagi UV indeksnya sudah 8, sedangkan jam 10 sudah ekstrim. Jadi pada waktu bulan April itu setengah 8 sampai jam setengah 4 itu vitamin D kita dapatkan secara optimal. Sedangkan kalau bulan Oktober ini saya lihat itu jam 7 pagi sudah, jadi jam 7 lebih seperempat itu sinar matahari sudah ada UV yang untuk mengubah ke vitamin D. Jadi kalau jenengan jalan pagi jam 6 sudah ada sinar matahari, itu tidak cukup untuk mengubah previtamin D yang dalam kulit menjadi vitamin D yang aktif. Jadi kalau mau dapat efeknya harus jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Jadi itu memang ada hitungannya, ada aplikasinya. Jadi saya tidak disponsori apa-apa, saya cuma mengambil contoh salah satu aplikasi di Android namanya Dminder. Jadi nanti di Dminder itu kita bisa tahu usia, yang mempengaruhi adalah usia, kemudian kita tuh kulitnya gimana, terus pakai baju apa, celananya berapa. Jadi kita bisa hitung, oh kira-kira kalau kita berjemur sekian menit dapat berapa vitamin D. Saya ambil contoh, laki-laki 32 tahun dengan kulit sawat matang, berjemur dengan lengan pendek, celana panjang, ya kira-kira exposure-nya 15%. Misalnya berjemur dari jam setengah 8 sampai jam 7.52 aja, vitamin D yang didapat cuma 75 IU, karena ya masih pagi ya, UV indeksnya belum besar. Tapi ketika memang jalan, ini saya ambil contoh, ini misalnya jalan ke masjid ya, tapi ini kan masjidnya di dalam ruangan. Ini kalau dari rumah ke masjid misalnya jalan 5 menit itu sudah dapat 195 IU. Ini untuk misalnya sholat asar contoh dapat 45, sehari masih 315. Nah, sedangkan kita tadi butuhnya minimal 600. Nah, dari mana sumber kurangnya selain kita sinar matahari adalah dengan suplemen atau makanan. Dikatakan ini contoh ya, salmon itu vitamin D-nya 600 sampai 1000 kalau yang wild. Tapi kan di Surabaya biasanya kan ya pasti salmon yang farm ya. Jadi sekitar 100 sampai 250. Ini tuna dan lain-lain ya. Kalau memang dari makanan ini sudah tercukupi ya sudah, tapi kalau memang tidak bisa ya harus mengkonsumsi suplemen vitamin D. Macam-macam terserah dengan berbagai macam merek. Selanjutnya adalah ketika sudah di atas usia 50 tahun harus tahu apakah ada faktor risiko dan screening. Screeningnya apa? Ada namanya mesin DEXA atau BMD, bone marrow densitometry. Jadi diukur kepadatan tulangnya, apakah tulangnya sudah cukup rapuh atau masih padat, itu bisa dilihat dari alat. Jadi kalau memang usianya sudah di atas 50 tahun atau mungkin ya sudah manula ya, atau 60 tahun, sebaiknya screening untuk BMD. Dan juga misalnya ada penyakit lain ya, menurut saya ini yang paling sering ya, misalnya kencing manis, darah tinggi, penyakit ginjal, penyakit liver, itu juga berpengaruh terhadap kepadatan tulang. Dan yang paling penting adalah hindari kebiasaan buruk, mulai dari merokok, minuman alkohol. Nah, ini bersoda sama kafein ini tergantung ya, relatif, tapi memang ada yang bilang ketika minum bersoda atau kafein bisa menurunkan penyerapan kalsium dan lain-lain. Ini yang paling penting, mungkin kalau punya bapak ibu di rumah atau kakek nenek di rumah, jangan sampai jatuh, karena kepleset sedikit saja bisa jadi patah. Jadi diingatkan berkali-kali, ini pesan sponsor yang paling penting adalah jangan kesusu. Jadi misalnya ada manula atau nenek atau kakek atau bapak ibu jenengan yang di rumah mau pipis, terus karena kebelet akhirnya lari, akhirnya jatuh. Jadi biarkanlah jalan meskipun ngompol, ataupun misalnya ada yang ngebel di depan, kesusu, bukakan pintu. Nah, biasanya sering jatuh karena itu. Jadi kebiasaan kesusu itu tolong diingatkan, karena jatuh itu langsung bisa patah.
Jadi hati-hati misalnya di kamar mandi, jangan sampai karpetnya licin, atau yang pakai sandalnya jangan licin, harus ada pegangan. Dan cara bangun tempat tidurnya juga jangan kesusu, hati-hati kalau ada karpet atau kabel, hati-hati kalau kepleset. Ya intinya adalah osteoporosis adalah penyakit yang harus diwaspadai tapi sering tidak disadari. Meskipun usia muda dan usia tua bisa menderita osteoporosis, kita harus mulai menabung tulang di usia muda. Mencegah lebih baik daripada mengobati, dan bila ada faktor resiko atau keluhan atau apa, segeralah berobat dan periksa. Abu Hurairah bercerita bahwa Rasulullah pernah bersabda, setiap persendian manusia ada hak sedekah atasnya, dan setiap hari yang ada matahari terbit padanya dia mendamaikan dua orang adalah sedekah. Engkau menolong orang lain pada kendaraannya dengan membawa ke atasnya dan mengangkat perbekalannya adalah sedekah. Kalimat thayyibah adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat adalah sedekah. Menghilangkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Jadi dengan tulang dan sendi yang kuat dan sehat, kita itu adalah bentuk sedekah kita kepada Allah dengan cara untuk berbuat kebaikan dengan tulang yang sehat dan sendi yang kuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bila ada yang bertanya dipersilahkan. Ya silakan Pak. Jatuh yang bagaimana yang bisa menyebabkan patah tulang gitu maksudnya Pak? Kejadian pada tanda saya itu dia di terapi sudah. Nggak apa-apa biar dia di terapi sama nggak tahu ke dokter utama juga ya. Terus dia disuruh jalan terapinya ya, bukan sepeda. Jadinya sudah di pas tulangnya jadi kayak apa gitu. Saya disuruh terapi jalan, akhirnya saya buat belanja jalan, biasanya naik motor, sekarang jalan. Terus kejadiannya apa? Jatuh pas tempurungnya. Nah yang saya tanyakan, selain tempurung, tulang-tulang yang lain bisakah yang menyebabkan seorang osteoporosis atau yang lainnya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi gini Pak, osteoporosis itu suatu kondisi yang ada dalam tubuh yang menyebabkan gampang terjadi patah tulang. Jadi apakah ketika kita jatuh tempurungnya terus lututnya bisa patah berkeping-keping? Ya bisa, apalagi kalau dia tulangnya keropos. Memang dia punya osteoporosis sebelumnya, ketika dia jatuh maka tempurung dan lain-lainnya akan bisa patah berkeping-keping. Misalnya kita cuma jatuh itu kita cuma memar saja, tapi kalau misalnya kita jatuh terpeleset dan punya osteoporosis, maka tulang yang ada di dalam lutut bisa patah berkeping-keping. Jadi gitu. Jadi memang sebaiknya kita harus menghindari jangan sampai jatuh. Pencegahan jatuh itu nomor 1. Karena kalau sudah jatuh patah, ya kemungkinan besar harus operasi atau mungkin terapi lain. Cuman ya susah lah kalau orang sudah patah tulang, itu kan banyak aspek ya, mulai dari psikologis dan lain-lain, stres gitu ya. Mungkin jelas Pak atau mau? Bisa. Yang paling sering itu pergelangan tangan sama panggul, tulang panggul itu yang paling sering. Yang paling sering sama tulang punggung, panggul sama pergelangan itu yang paling sering patah kalau osteoporosis. Tapi tempat lain juga bisa, karena osteoporosis kan semua tubuh. Begitu. Jelas ya? Monggo Pak. Izin dokter. Nggih. Salah satu gaya hidup wanita zaman sekarang, dan tidak menutup kemungkinan pria-pria yang metroseksual itu zaman sekarang ini pakai anti UV itu dokter. Nah itu yang ada SPH-nya itu katanya. Itu secara medis apakah bagus untuk menolak kanker kulit ya, atau malah kurang bagus untuk penerimaan indeks vitamin D IU-nya tadi yang dijelaskan sama dokter. Terima kasih dokter. Ya baik. Jadi memang
UV yang kita terima untuk mengubah vitamin D itu adalah UV yang sama juga untuk menyebabkan kanker kulit. Jadi sama. Jadi ketika kita memakai SPF atau SPH tadi katanya ya, pokoknya anti UV itu memang dia mengurangi resiko kanker kulit, memang bagus untuk kulit. Tapi memang perubahan vitamin D-nya tidak terjadi. Tapi ya nggak apa-apa, maksudnya itu kan kita bisa milih-milih gitu loh. Jadi kalau memang siang hari panas seperti ini, kalau kita pakai anti UV, kita kan bisa mencegah kanker kulit. Tapi kan berjemurnya bisa misalnya pagi atau sore, dan juga mungkin ditambah dengan suplementasi, entah itu makanan, entah itu suplemen vitamin D. Jadi harus dikombinasi gitu. Kalau mau benar-benar tahu kadar vitamin D-nya cukup atau enggak ya, harusnya kita cek darah kadar vitamin D. Nanti dari situ kita tahu ini perlu ditambahkan seperti apa. Apakah cukup berjemur, apakah cukup suplemen atau bagaimana. Selama tidak ada keluhan, ya kalau untuk wanita ya kan memang susah ya. Maksudnya pakai SPF kan untuk supaya mengurangi kanker kulit. Kadang-kadang kan katanya kerutan, black spot lah apa. Nah tapi memang kalau siang itu kan high UV indeksnya tinggi sekali. Jadi kan kita harus melihat resiko dan benefitnya. Kalau saya sih mending dicukupkan misalnya pagi. Memang ada sesi tertentu untuk berjemur. Karena kan misalnya yang kerudungan kan otomatis tertutup semua. Jadi mungkin memang harus ada sesi di mana entah itu di dalam rumah yang terkena sinar matahari, maksudnya dia punya lantai 2 atau di teras yang dia bisa terkena sinar matahari, mungkin disempatkan dalam jangka waktu tertentu. Tapi kalau mau keluar rumah pakai UV ya juga nggak apa-apa untuk melindungi kulitnya. Jadi kita harus melihat antara risk dan benefit gitu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Nggih, silakan. Operasi apa ini? Oh ya. Baik. Jadi gini, kalau misalnya kaki pen itu memang ada resiko kalau memang nggak diambil itu implant failure. Jadi kan karena pen itu kan apa istilahnya ya, sebagai tumpuan. Kalau misalnya di tangan, di tempat lain itu nggak diambil nggak apa-apa. Tapi kalau di kaki memang biasanya kita ambil. Kecuali pen dalam itu ya, nail itu, saya nggak tahu modelnya apa. Kemarin pakai plat apa? Oh iya. Biasanya memang kalau berbahaya sih enggak, cuman memang resiko implant failure tetap ada. Jadi implant failure tuh implannya jadi patah, tapi ya itu resikonya kecil sih. Jadi gini, kita selalu lihat resiko dan benefitnya juga. Mungkin secara teori harus diambil, tapi secara kondisi tubuh ternyata kondisi tubuhnya nggak memungkinkan, misalnya penyakit jantung, diabetes apa ya nggak diambil nggak apa-apa. Jadi kan tergantung tubuhnya gimana ya. Sama-sama. Mungkin ada lagi yang mau bertanya atau? Iya, monggo. Sangkal putung ya. Iya, baik. Terima kasih pertanyaan yang sangat menarik ya, sangkal putung ya. Sahabat tanda petik kita ortopedi. Sahabat ya, maksudnya lawan ya, bukan lawan ya, maksudnya kayak sesuatu hal yang memang menjadi kontroversi. Jadi sangkal putung ini menggunakan prinsip yang penting tulangnya nyambung gitu kan. Jadi begini bapak-bapak, ibu-ibu, tulang itu bisa nyambung sendiri, bisa. Jangan nggak apa-apakan tulang itu bisa nyambung. Patah tulang itu bisa nyambung sendiri, memang bisa. Misalnya dikasih pelepah pisang, dikasih apa, tapi nggak digerakkan, nyambung, bisa nyambung, 100% bisa. Apakah nyambungnya itu posisinya bener atau enggak? Nah itu yang kita nggak tahu. Nomor 1, bisa aja nyambung tapi bengkong.
karena tubuh kita ini ada sudut tertentu gitu. Jadi misalnya harusnya lurus ke sini sehingga titik tumpunya kemana, ketika dia bengkong titik tumpunya bergeser. Ketika titik tumpunya bergeser maka problem di tempat lain akan ada. Misalnya tadi bapak tadi betisnya bengkong. Karena bengkong, titik tumpu dari menumpu bebannya dia bergeser. Karena dia bergeser maka penyebab pengeroposan sendi ya itu akan cukup besar. Jadi sendinya keropos dan timbul keluhan nyeri lain. Bisa juga jadinya tulang punggungnya jadi bengkok karena dia bebannya bergeser. Itu yang tidak dipikirkan oleh sangkal putung. Yang dia pikirkan hanyalah ini pasti nyambung. Yang kedua, ketika ada patah tulang terbuka, dia pakai ramuan atau apa, resiko infeksinya besar. Ketika resiko infeksinya besar, maka kakinya bisa sampai infeksi. Tulang itu kalau infeksi susah menghilangkan infeksinya. Once osteomyelitis, forever osteomyelitis, itu zaman dulu. Tapi sekarang memang zaman sudah berkembang. Kalau infeksi tulang ya bisa kita obati, tapi memang susah untuk sembuh untuk penyakit infeksi tulang. Yang ketiga, bisa sampai jaringannya jadi hitam atau karena dimanipulasi. Kalau cuman misalnya nih cerai sendi atau dislokasi bahu, itu nggak harus ke sangkal putung, jenengan tarik aja bisa. Tapi apakah dengan ditarik dengan caranya apakah dia nggak menimbulkan patah? Ya bisa aja patah gitu loh. Jadi itu memang resiko. Jadi sangkal putung memang mungkin dia bisa mengimobilisasi tulang, tapi apakah posisinya pas atau enggak tahu dia. Karena kita kan mementingkan tidak hanya nyambung, tapi bagaimana soft tissue-nya, bagaimana resiko infeksinya, bagaimana posisi tulangnya mencong atau enggak gitu. Jadi memang banyak hal yang dipertimbangkan. Jadi kalau sangkal putung ya siapapun bisa jadi sangkal putung gitu. Karena tulang itu Allah memberikan keajaiban, dia bisa sembuh 100%. Kalau kulit enggak ya, misalnya kulit kita kegores, luka, membuka gitu ya, terus dijahit, pasti ada bekas kan. Mau bagusnya jahitannya, mau apapun pasti akan ada bekas. Itu dia sembuhnya dengan cara fibrotik. Fibrotik itu jaringan parut. Tapi kalau tulang dia bisa 100%. Patah tulang bisa 100% nyambung. Itu dari Gusti Allah seperti itu. Tapi apakah posisinya atau gimana, nah itu yang nggak dipikir sama sangkal putung gitu. Beda sama sendi ya. Kalau sendi Allah menciptakan tulang rawan itu dia sekali cedera dia tidak bisa kembali. Tulang rawan kayak di lutut, di panggul, di mana orang yang nyeri-nyeri di situ memang ya kalaupun minum obat tidak akan bisa menyembuhkan gitu. Begitu nggih? Iya bagaimana? Kiropraktor. Ya, jadi gini, kiropraktor itu kita secara ilmu ortopedi kita tidak merekomendasikan. Jadi kalau Bapak tahu pernah beberapa kali kasus kejadian kiropraktor itu meninggal setelah dikretek. Kenapa? Saya pernah lihat kejadian di Inggris. Ya bukan berarti di operasi tidak ada resiko meninggal, tentu kan tetap ada resiko, tapi itu kayak cuman dipijat biasa terus dia lumpuh juga ada. Jadi di Indonesia, saya tidak tahu di Jakarta atau di Surabaya, Jakarta kalau salah. Setelah dikretek terus dia lumpuh terus meninggal. Ternyata dia memang punya penyakit bawaan, bahwa tulang punggungnya itu kaku sehingga ketika dikretek jadi patah nusuk ke sumsum sarafnya. Ada lagi di Inggris itu ya kata keluhannya adalah dia tuh jalan biasa, anak muda perempuan, dia mau ujian karena dia capek, dia minta dipijat dikretek. Ketika dikretek lehernya langsung dia stroke karena ternyata ketika dikretek pembuluh darah di lehernya itu ada yang pecah.
akhirnya dia jadi stroke. Jadi ya intinya saya tidak merekomendasikan kiropraktor karena kan mereka punya ilmu sendiri, kita berbeda dengan kita, jadi tetap ada risikonya gitu. Begitu ya tanggapan saya tentang kiropraktor. Mungkin ada lagi pertanyaan atau sudah jelas? Ya, monggo. Oh iya. Ya, pengobatannya adalah kalau kita ingat tadi proses tulang itu kan ada pembongkaran. Oh nggak bisa, tolong slideshow sebentar, belum bisa. Ya pokoknya ada proses pembentukan sama proses pembongkaran. Nah kita intervensi dari dua hal itu. Proses pembentukan kita kasih suplemen KIE, kita edukasi untuk mungkin kalau misalnya biar nggak tambah bungkuk, misalnya perlu brace atau tidak, apa penyangga. Terus habis itu kita stop proses pembongkaran. Ada obat namanya bifosfonat. Bifosfonat itu ada yang minum, ada yang suntik. Jadi bisa ditambah itu. Kalau memang dia bisa minum, kita kasih minum. Kalau enggak ya suntik gitu. Nanti ada periodenya. Jadi berapa? Misalnya kalau yang minum ada yang seminggu sekali, ada yang suntik sebulan sekali, tergantung jenis obatnya. Nanti setelah 6 bulan atau setelah setahun di BMD lagi atau di screening lagi apakah osteoporosisnya membaik atau tidak gitu. Jadi kita intervensi dari dua itu, pembentukan dan pembongkaran gitu ya. Kalau exercise ya memang susah ya. Sudah osteoporosis sudah 60 tahun gitu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya atau baik, sudah berarti ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna. Pesan sponsornya ya saya ulangi lagi, lebih baik menabung tulang dari sekarang. Karena menabung tulang itu prosesnya tidak gampang ya, mulai dari olahraga, mengkonsumsi makanan yang seimbang, mencegah kebiasaan buruk. Yang kedua, kalau memang sudah ada yang keluarga atau kerabat yang sudah sepuh, hati-hati terpeleset, karena sudah terpeleset itu aduh mimpi buruk ya. Yang ketiga adalah jangan lupa kalau memang sudah punya faktor resiko screening. Jadi dalam arti tolong diabetesnya dikontrol, tolong darah tingginya dikontrol, tolong kalau memang sudah ada, oh memang kayaknya ini sudah ke arah osteoporosis ya screening, periksa. Jadi lebih baik kita tanggulangi lah daripada semakin buruk. Mungkin demikian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.